Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, salam damai sejahtera, shalom untuk kita semua dimanapun Saudara berada. Kita masih ada dalam masa-masa Prapaskah, masa di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Kita masuk dalam momentum mengingat kembali kasih dan pengorbanan Kristus yang sempurna. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu pemberitahuan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dalam sebuah kesempatan Tuhan Yesus mengatakan bahwa memang tujuannya, visinya untuk datang adalah untuk memberikan nyawanya, diserahkan dan dijadikan sebagai korban penebus bagi banyak orang. Dikatakan di sana, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pemberitahuan ini disampaikan berulang-ulang. Keyakinan saya para murid juga mendengar, para murid tahu, dan juga konfirmasi ini disampaikan di beberapa kesempatan. Saya yakin juga berita ini juga tersebar selain berita tentang pengajaran dan mujizat Tuhan Yesus. Suatu ketika Tuhan Yesus ada sebuah kota yang bernama Betania, ada sebuah pengalaman atau kisah menarik yang disampaikan di dalam perikop sesudahnya. Yaitu ada seorang wanita yang bernama Maria. Dikatakan di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 pasal yang ke-26, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli poalam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Di dalam teks lain, perempuan disebut sebagai Maria, merespons berita, penegasan, pesan bahwa Yesus akan menyerahkan dirinya. Maria mengambil inisiatif untuk mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Ia mencurahkan minyak yang mahal atas Yesus. Tindakannya dianggap sebagai tindakan yang berlebihan, bahkan tindakan pemborosan. Tapi yang menarik dalam perspektif Tuhan Yesus, tindakan Maria ini justru dipuji. Tuhan Yesus memberikan penghargaan dan apresiasi yang begitu tinggi atas pengorbanan Maria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tindakan Maria memang dipandang sebagai sebuah kehilangan di mata manusia. Bagaimana mungkin uang sedemikian besar hanya dicurahkan begitu saja? Tetapi dia memperoleh penghargaan di hati Tuhan. Orang lain di sekitar Maria menghitung harga. Tetapi Maria melakukan itu karena dia memahami makna siapa yang ada di depannya dan untuk apa dia melakukannya. Orang lain di sekitarnya melihat kerugian, tapi Maria melihatnya sebagai kehormatan dan kemuliaan. Orang lain berpikir praktis, lebih baik uangnya untuk orang miskin. Tetapi Maria melakukan itu sebagai tindakan profetis atau tindakan yang punya perspektif ke depan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa yang dia lakukan sebagai persiapan atas penguburanku. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya kita memahami bahwa Yesus lebih dari yang lain. Kita diajar juga untuk rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga diajar untuk kadang-kadang untuk pekerjaan Tuhan kita tidak perlu perhitungan. Karena berkat yang kita terima itu pun daripada Tuhan. Dan juga untuk melakukan hal bagi kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita diajar untuk fokus kepada Tuhan, tidak peduli bagaimana orang menilainya. Kadang-kadang sebagai pengikut Kristus, orang yang mengalami anugerah, kita dituntut untuk berani berkorban. Kasih itu ditunjukkan, dibuktikan ketika ada pengorbanan. Kita dituntut memberi uang, kita dituntut untuk memberi waktu, tenaga, bahkan sebenarnya Tuhan menginginkan seluruh kehidupan kita dipersembahkan, dituangkan, dicurahkan bagi kemuliaan Kristus. Belajar dari perempuan yang berkorban ini. Di masa Prapaskah, mari kita belajar menghayati apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan atau hanya sisa-sisanya saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman. Biarlah firman ini menolong kami terus bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kasih karunia. Memberi yang terbaik sebagai kasih kami kepada Tuhan. Berkat-Mu, anugerah-Mu atas kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.